Buat yang lagi nonton, pasti tahu dong kalian, ini logo dari brand apa? Yes, betul, itu logo Nike. Nah, kita pasti udah kenal banget ya dengan Nike. Nike itu udah banyak banget di mana-mana, kita sering lihat, brand ini sangat terkenal, segala macam ya gitu ya. Nah, ternyata sebagai sebuah brand yang terkenal gitu, Nike itu punya beberapa fakta di baliknya. Tapi jarang orang tahu sebenarnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas 10 fakta tentang brand yang satu ini yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Fakta yang pertama adalah bahwa Nike itu awalnya bukan namanya Nike, tapi dulu namanya adalah Blue Ribbon Sport. Sebelum tenar dengan nama Nike, brand ini mengawali industrinya dengan nama Blue Ribbon Sport. Nah, itu didirikan pada tanggal 25 Januari 1964. Yang diriin itu namanya Philip Knight dan Bill Bowerman. Nah, yang unik itu adalah si Philip Knight ini adalah seorang pelari. Nah, si Bill Bowerman ini itu pelatihnya. Jadi ini si anak didiknya itu sama pelatihnya itu gabung terus bikin brand sepatu. Awalnya namanya Blue Ribbon Sport. Nah, awal itu mereka adalah perusahaan yang mendistribusikan sepatu dari Jepang, yaitu Onitsuka Tiger. Sampai sekarang loh, itu pun masih ada ya sepatunya. Nah, hubungan mereka itu terjalin sampai tahun 1971. Lalu pada tahun itu Blue Ribbon Sport memutuskan untuk membuat sepatu sendiri dengan nama itu tadi, Nike. Fakta yang kedua, nama Nike berasal dari bahasa Yunani. Pernah ada yang nyangka nggak sih nama Nike itu dari bahasa Yunani? Padahal itu perusahaan Amerika ya. Nah, nama Nike sendiri adalah nama Dewi. Nama Dewi dari Yunani, Dewi Nike, yang adalah merupakan Dewi kemenangan dan keberhasilan. Nah, si Bill dan Philip ini selaku pendiri berharap bahwa nama Nike di brand mereka itu bisa berhasil dan memberi kemenangan buat semua orang, serta orang-orang yang pakai itu menjadi pemenang. Itulah awalnya kenapa dipilih nama Nike. Fakta yang ketiga, logo swoosh dibuat oleh mahasiswa. Yes, kita sering banget lihat ya logo cek gitu ya, logo ciri khas banget dari Nike. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau logo cek itu pertama kali itu dibuat oleh seorang mahasiswa. Mahasiswanya namanya Caroline Davidson, mahasiswa asal Portland State University. Dia dapat inspirasi dari ya tadi si sayap Dewi Kemenangan Yunani itu. Nah, dia bikinlah desain itu yang sama juga artinya adalah kemenangan dan melebarkan sayap ya supaya menjadi pemenang. Nah, uniknya dan herannya si Caroline Davidson ini cuma dibayar Rp487.000 loh buat bikin ini logonya. Jadi kayak ternyata sekarang brand ini sudah sangat-sangat terkenal, tapi dulu yang buat logonya cuma dibayar segitu. Fakta yang keempat, slogan Just Do It yang Nike pakai sampai sekarang itu terinspirasi dari pembunuhan berantai loh. Betul banget. Ngeri juga ya. Slogan dari Just Do It itu dipakai Nike sampai sekarang terinspirasi dari suatu pembunuhan berantai Gary Gilmore. Jadi kata-kata Just Do It itu disebut sama Gary Gilmore pas saat-saat terakhir sebelum dia dieksekusi mati. Serem juga ya. Kayak sebelum dieksekusi mati dia mungkin teriak kayak Just Do It gitu. Terus akhirnya Nike pakai dan ikonik sampai sekarang. Lumayan serem juga ya. Fakta kelima, Nike nggak cuma desain sepatu untuk aktivitas sehari-hari. Kita sering lihat ikonik ya kalau Nike itu desainnya buat sepatu lari, kayak daily life gitu. Tapi Nike juga buat beberapa sepatu-sepatu untuk kebutuhan lain. Contohnya adalah kebutuhan film. Tinker Hatfield, seorang desainer sepatu Nike, dia buat Batboot, sepatu untuk si Batman di film Batman pertama. Lucu ya, keren juga ya. Ada juga sepatu nomor 2 adalah sepatunya Michael J. Fox di film Back to the Future Part 2. Nah, itu namanya Nike Air Max. Di kalangan sneakerhead udah familiar, udah tahu kalau sepatu ini memiliki resale value mencapai 200 jutaan rupiah.
Karena limited edition yang pastinya unik dan juga ikonik dalam film. Terus uniknya lagi adalah sepatu ini auto lace, jadi dia bisa lacing sendiri gitu ya, pakai baterai gitu, gitu, lace sendiri. Unik sih, makanya harganya sampai segitu. Faktor nomor 6. Sepatu pertama Nike terinspirasi dari cetakan waffle. Siapa yang kira sih kalau cetakan waffle dari si istri yang bikin perusahaan ini, si Bill Bowerman ini, mengilhaminya untuk bikin sepatu pertama Nike. Dia bayangin tuh kalau sepatu olahraga punya sole-nya tuh yang kayak kotak-kotak waffle gitu. Terus para atlet itu jadi larinya lebih kenceng, terus anti slip. Dan ternyata bener aja. Ternyata itu berhasil dan dicoba oleh si Philip Knight sendiri, si anak didiknya si Bill. Terus dilirik sama rekan setimnya, yaitu Otis Davis namanya. Nah, si Davis ini coba sepatu itu di Olimpiade 1960 di perlombaan lari 400 meter. Dan ternyata si Davis itu menang, dapat medali emas. Gila ya. Ide yang kadang-kadang kelihatan sepele ya. Cetakan waffle di rumah buatan punya istri, terus ternyata bikin inspirasi untuk membuat sepatu kelas dunia. Itu keren sih. Nomor 7. Pertama kali menggunakan lagu The Beatles untuk iklan. Ya, agak unik sih ya. Tahun 1987 Nike tuh ngeluncurin iklan televisi gitu ya. Nah, mereka tuh pakai lagunya The Beatles yang judulnya Revolution Number 9. Saat itu Nike dapat kritikan karena dinilai bahwa lagu The Beatles itu dia pakai tanpa izin. Jadi unik ya. Brand sebesar Nike pernah bikin iklan tapi lagunya rip off gitu ya. Jadi nggak izin. Yang penting asik aja gitu ngedit, oh lagunya bagus sekaligus buat iklannya gitu ya. Tapi ternyata nggak izin. Nah akhirnya iklan lagu The Beatles itu yang ada di Nike dicopot tahun 1988. Lumayan ya, setahun ya. Setahun Nike bikin nayangkan iklan dengan lagu tanpa izin, akhirnya baru dicopot. Nah tapi Nike akhirnya tetap kerjasama dengan si John Lennon. Jadi walaupun udah ada kontroversi kritik, tapi tetap akhirnya Nike berbalik gitu ya, biar mungkin netizen gak terlalu kecewa ya. Dia akhirnya secara resmi bekerjasama dengan John Lennon. Nomor 8. Michael Jordan sendiri pertama kali itu nggak suka dengan warna pertama sepatu Air Jordan 1. Nah, sepatu Air Jordan 1 tuh yang pertama kali muncul tuh tahun 85. Warnanya kayak gitu ya. Warnanya tuh merah, putih, hitam, Nike swoosh-nya hitam kayak gitu. High top gitu ya. Nah, Nike Air Jordan 1 itu sekarang memang melejit banget ya. Banyak orang sekarang ngomongin, banyak orang pakai, banyak orang cari. Tapi ternyata dulu Michael Jordan sendiri itu nggak suka dengan sepatunya, khususnya dengan warnanya ya. Warna itu si Michael Jordan sendiri tuh nggak suka pertama kali dilihat. Bahkan faktanya dulu tuh adalah bahwa si Michael Jordan ini kurang setuju dengan collab dengan Nike. Malah dia tuh mau melirik ke Adidas justru. Tapi sang ibunya kekeh bilang sama si Michael ini, kalau kamu harus tetap join di Nike, karena katanya ibu lihat kamu ada masa depan yang cerah kalau join sama Nike. Unik ya, sebuah visi dari sang ibu untuk anaknya, dan ternyata bener aja. Ternyata bener-bener kejadian bahwa Michael Jordan sangat-sangat sukses dengan Nike. Bahkan dia sekarang punya brand sendiri yang diafiliasikan sama Nike, yaitu Jordan Brand. Dia bikin Air Jordan 1 sampai Air Jordan 34 sekarang. Air Jordan 1 sekarang jadi sangat-sangat ikonik, jadi sangat dicari oleh orang. Sampai harganya ada yang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dan itu unik banget sih. Jangan lawan sama ibu, nurut ya sama ibu, karena visi mereka gede. Fakta nomor 9. Sepatu-sepatu Nike banyak diproduksi di Indonesia. Nah, nggak semua sepatu Nike itu diproduksi di Amerika.
Karena walaupun nama brandnya Amerika, tetapi mereka juga sering produksi di wilayah-wilayah Asia. Contohnya di Cina, di Vietnam, dan bahkan sering di Indonesia. Fakta nomor 10, toko terbesar ada di Inggris. Yes, Nike punya toko yang persebarannya banyak banget di dunia. Tapi, toko terbesar yang punya Nike ada di Inggris. Tepatnya toko tersebut di Oxford Street, London. Luasnya itu nyaris 4.000 meter persegi. Itu udah kayak mall sendiri kali ya. Gila, gede banget ya. Nah, toko terbesar di Inggris, toko terbesar di Asia Tenggara, ada di Jewel at Changi Airport, Singapura. Itu terbesar di Asia Tenggara. Jadi gitu, buat yang lagi nonton, ada 10 fakta tentang brand yang namanya Nike ini. Konten ini courtesy at hi.grip.id. Gimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini menarik? Belum pernah kalian dengar? Let me know in the comments ya. Dan jangan lupa nonton video-video tentang fakta lainnya. Bye-bye.